Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kisah Kehidupan Harian. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang berjudul Nasib Pahit. Suamiku menikahi adikku karena aku kayak gini. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Selamat menikmati. Mira dan Dimas menikah dengan penuh kebahagiaan. Mereka adalah pasangan yang saling mencintai, penuh harapan untuk masa depan yang cerah. Dimas, seorang pengusaha muda yang sukses, memiliki semua yang diinginkan dalam hidupnya, kecuali keturunan. Mira, istrinya yang cerdas, cantik, dan penuh perhatian, juga sangat mencintai Dimas dan berusaha memberikan yang terbaik dalam pernikahan mereka. Mereka saling mendukung satu sama lain, terutama dalam hal karir dan mimpi-mimpi besar yang ingin mereka capai bersama. Pada awalnya, hidup mereka terasa sempurna. Mereka berdua berkeliling dunia bersama, merencanakan masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Dimas sering membanggakan Mira di depan teman-temannya, mengatakan betapa luar biasanya istrinya. Mira pun begitu, ia selalu mendukung Dimas dalam setiap langkah, baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadinya. Namun, setelah beberapa tahun pernikahan, masalah datang. Masalah yang tidak mereka duga sebelumnya. Mereka ingin memiliki anak, tetapi tidak kunjung berhasil. Mira yang awalnya tidak terlalu memikirkannya, mulai merasakan ada yang tidak beres ketika usahanya untuk hamil terus menemui kegagalan. Meski Dimas tidak pernah menunjukkan kekhawatiran, Mira bisa merasakan ada beban berat yang dipikul suaminya. Dimas mulai menjadi lebih pendiam dan sering menghindari topik tentang keturunan. Mira bisa melihat perubahan dalam sikap suaminya yang semakin cemas dan terbebani. Suatu malam, setelah mereka menghabiskan waktu bersama teman-teman, Dimas tiba-tiba membuka pembicaraan tentang anak. Mira, apa kamu merasa kita harus melakukan lebih banyak usaha? Mungkin kita perlu berkonsultasi dengan dokter spesialis, kata Dimas, suaranya terdengar agak tertekan. Mira terkejut mendengarnya, tetapi ia tahu bahwa suaminya memang sangat ingin memiliki anak. Kita sudah mencoba berbagai cara, Dimas. Aku yakin kita akan berhasil, jawab Mira dengan lembut, mencoba menenangkan suaminya. Namun, hari-hari berlalu dan percakapan itu semakin sering muncul. Dimas mulai merasa tertekan. Dalam pikirannya, ia merasakan kegagalan yang luar biasa. Sebagai seorang pria yang sukses dalam pekerjaan, Dimas merasa bahwa dirinya gagal sebagai suami karena tidak bisa memberikan keturunan yang sangat diinginkan oleh keluarganya, terutama oleh orang tua Dimas yang selalu bertanya tentang kapan mereka akan memiliki anak. Suatu sore, Dimas pulang ke rumah dengan wajah cemas. Mira, aku pikir aku perlu mencari solusi yang lebih drastis. Aku tidak bisa terus hidup dengan rasa tidak berdaya seperti ini, ucap Dimas sambil duduk di samping istrinya. Mira yang mendengar itu merasa khawatir, namun ia berusaha tetap tenang. Apa yang kamu maksudkan, Dimas? Tanya Mira. Dimas menatap istrinya dengan tatapan penuh keputusasaan. Aku merasa sangat tertekan, Mira. Aku ingin mencoba segala cara untuk kita punya anak. Mungkin kita bisa memikirkan alternatif lain. Aku ingin kita bisa memiliki keluarga yang lengkap, jawab Dimas dengan nada yang mulai pecah. Mira, yang merasa cemas dengan keadaan ini, berusaha menghibur Dimas. Kita sudah mencoba, Dimas. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, kata Mira, mencoba menenangkan suaminya, meskipun hatinya sendiri mulai merasa khawatir. Namun, semakin lama, rasa frustasi Dimas semakin besar.
Ia merasa bahwa statusnya sebagai suami yang tidak bisa memberikan keturunan adalah sebuah kegagalan besar. Ia merasa hidup mereka tidak akan pernah lengkap tanpa anak. Keinginan untuk memiliki anak semakin kuat, dan Dimas pun mulai mempertimbangkan hal-hal yang lebih ekstrim. Pada saat itu, datanglah sebuah ide yang mengusik pikiran Dimas. Mungkin ada cara lain untuk mengatasi masalah ini. Sebuah ide yang awalnya terdengar aneh, namun semakin lama, semakin menggerogoti pikirannya. Mengapa tidak menikahi adik Mira, yang lebih muda dan subur? Dimas menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Keinginan untuk memiliki anak seakan mengalahkan segalanya. Namun, ia tidak ingin menyerah pada pernikahannya dengan Mira yang telah berjalan dengan baik. Begitulah Dimas merasa, dia berada di persimpangan antara cinta yang tulus kepada Mira dan hasrat untuk memiliki anak. Keinginan Dimas untuk memiliki anak tidak bisa lagi dibendung. Setiap malam, ia memikirkan masa depan mereka, pernikahannya dengan Mira yang penuh cinta, tetapi juga penuh kekosongan karena tidak adanya anak. Rasa tertekan ini semakin membebani pikirannya, bahkan ia merasa hubungan mereka akan selalu terasa kurang tanpa seorang anak. Sementara itu, Mira tetap berusaha sabar, berharap mereka bisa melewati masa-masa sulit ini bersama. Namun, perasaan Dimas semakin terhimpit. Ia merasa sangat berdosa kepada orang tuanya yang mulai bertanya tentang keturunan. Ia tahu betapa pentingnya anak dalam keluarga besar mereka. Tidak hanya itu, Dimas juga merasa bahwa dia harus menunjukkan kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain bahwa dia bukanlah pria yang gagal. Pada suatu sore, ketika Mira pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, Dimas menemui adik Mira, Rika. Rika, yang lebih muda dan ceria, datang ke rumah untuk mengunjungi kakaknya. Saat itu, Dimas merasa sangat canggung, tetapi ia tidak bisa menahan dorongan pikirannya. Ada ketertarikan yang berbeda antara Dimas dan Rika, meskipun ia tahu bahwa itu adalah sebuah perasaan yang tidak seharusnya muncul. Rika, yang tidak mengetahui perasaan Dimas, hanya menganggapnya sebagai seorang abang ipar yang baik. Namun, Dimas merasa semakin tergoda oleh ide yang muncul dalam benaknya. Mungkin Rika bisa memberinya apa yang tidak bisa Mira berikan, yaitu seorang anak. Malam itu, Dimas memutuskan untuk berbicara kepada Mira tentang apa yang ada dalam pikirannya. Mira yang sudah mulai merasa cemas dengan sikap Dimas, duduk mendengarkan dengan penuh perhatian. Dimas mulai membuka percakapan dengan kalimat yang penuh keraguan. Mira, aku berpikir tentang sesuatu. Aku merasa kita sudah berusaha sebaik mungkin, tapi mungkin kita perlu mencoba cara lain. Aku merasa kita tidak akan pernah benar-benar lengkap tanpa anak, ucap Dimas pelan. Mira menatap suaminya dengan bingung. Apa maksudmu, Dimas? Tanyanya dengan lembut, namun wajahnya mulai menunjukkan kekhawatiran. Aku ingin kita punya anak, Mira. Tapi mungkin ada cara lain untuk mendapatkannya. Ya, lanjut Dimas, suaranya bergetar. Aku berpikir, jika kita tidak bisa, mungkin Rika bisa membantu kita. Mira terkejut dan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa? Kamu ingin menikahi adik aku? Bagaimana bisa? Dimas, itu tidak mungkin. Mira menjauhkan dirinya dari Dimas, matanya penuh kebingungan dan kemarahan. Dimas menghela napas panjang, merasa cemas. Aku hanya berpikir, kalau kita tidak bisa, mungkin Rika bisa memberi kita keturunan. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan, Mira. Aku merasa aku gagal sebagai suami. Mira terdiam, hatinya hancur mendengar kata-kata suaminya.
Ia merasa terhianati, tetapi di sisi lain, ia juga merasa takut kehilangan Dimas. Sudah lama mereka menjalani hidup bersama, saling mencintai. Bagaimana mungkin Dimas bisa berpikir begitu? Mira akhirnya berusaha berbicara dengan tenang. Dimas, aku sangat mencintaimu. Tapi aku tidak bisa menerima ide ini. Rika adalah adikku. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Jika kita benar-benar mencintai satu sama lain, kita bisa terus berjuang bersama, bukan begitu? Namun, Dimas tidak bisa lagi menahan pikirannya. Ia merasa terperangkap dalam perasaan ingin menjadi seorang ayah, tetapi juga tidak ingin kehilangan Mira. Perasaan bersalah menghantui dirinya. Pada akhirnya, Dimas memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih drastis dan membicarakan masalah ini dengan Rika secara langsung. Rika yang sebelumnya tidak menyadari adanya ketegangan di antara kakak dan abang iparnya, kini mulai merasakan perubahan dalam sikap Dimas. Namun, ia tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi di balik semua ini. Hari demi hari, Dimas semakin terobsesi dengan ide yang terlintas di pikirannya. Meski Mira terus berusaha memperbaiki hubungan mereka dan menunjukkan betapa ia ingin tetap berjuang bersama, Dimas merasa terhimpit oleh tekanan yang tidak bisa dihindari. Ia tidak bisa berhenti memikirkan tentang keturunan yang sangat diinginkan, dan kini ia merasa ada jalan keluar yang bisa memberikan apa yang ia impikan. Hari itu, setelah beberapa kali bertemu dengan Rika dalam suasana yang santai dan biasa, Dimas memberanikan diri untuk berbicara dengannya. Ia tahu ini adalah langkah besar, tetapi pikirannya sudah terfokus pada satu hal. Sebuah langkah yang sepertinya tidak bisa ia mundurkan lagi. Rika yang awalnya tidak tahu apa-apa, merasakan perubahan sikap Dimas yang sedikit canggung dan terkesan mendekatinya lebih dari biasanya. Mereka berdua duduk di ruang tamu, ketika Dimas mulai membuka pembicaraan yang sudah lama ingin ia sampaikan. Rika, ada hal yang ingin aku bicarakan, kata Dimas, suaranya terdengar agak gelisah. Rika menatapnya dengan penuh perhatian, tidak menyangka percakapan ini akan berlanjut ke arah yang sangat berbeda. Apa, Kak? Ada apa? Dimas menarik napas dalam-dalam, lalu memulai kalimat yang mengubah segalanya. Aku merasa sangat tertekan akhir-akhir ini. Mira dan aku sudah lama berusaha, tapi kami belum bisa punya anak. Aku rasa kita sudah melakukan segala cara, tapi aku merasa kita masih belum lengkap tanpa keturunan, ungkap Dimas dengan suara pelan, namun tajam. Rika terdiam, sedikit bingung dengan apa yang sedang ia dengar. Lalu, apa yang bisa aku bantu? Tanyanya, meski hatinya mulai merasakan ada yang tidak beres. Dimas menatapnya dengan penuh harap. Aku ingin kita berpikir serius tentang ini, Rika. Aku ingin kita memiliki anak. Aku berpikir jika kamu mau membantu kami, mungkin kita bisa mendapatkan apa yang Mira dan aku inginkan. Aku tahu ini sangat sulit dan mungkin terdengar salah, tetapi aku merasa tidak ada jalan lain. Rika terperangah, tidak bisa membayangkan betapa besar permintaan itu. Ia menatap Dimas dengan ekspresi tercengang, mencoba mengerti apa yang baru saja dikatakan. Kak, maksudmu? Dimas menunduk, menyesali kata-kata yang telah keluar dari mulutnya, namun ia merasa terperangkap dalam keputusannya. Aku ingin kamu menjadi ibu dari anak kami, Rika. Mira dan aku tidak bisa punya anak, tapi kamu mungkin bisa memberikannya. Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa, tapi aku sangat berharap kamu bisa memahami posisi kami. Kami butuh kamu. Rika duduk terdiam, perasaan campur aduk di dalam hatinya. Ia tidak bisa percaya apa yang baru saja ia dengar. Mengapa Dimas mengajukan hal ini padanya?
Ia sangat mencintai kakaknya dan tidak pernah terbayangkan akan berada dalam situasi seperti ini. Dimas, aku tidak tahu harus berkata apa. Ini sangat besar. Aku tidak bisa begitu saja menerima apa yang kamu tawarkan. Jawab Rika, suaranya bergetar. Namun, Dimas tetap bersikeras. Tolong, Rika. Ini demi kita semua. Aku tahu ini sangat berat, tapi ini satu-satunya cara agar kami bisa menjadi keluarga yang lengkap. Rika merasa bingung, hatinya kacau. Ia mencintai kakaknya dan merasa sangat tidak nyaman dengan ide yang diajukan Dimas. Namun, ia juga bisa merasakan kesulitan dan tekanan yang dirasakan oleh Dimas. Dalam keputusasaan, ia meminta waktu untuk memikirkannya. Setelah pertemuan itu, Rika tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar memikirkan permintaan Dimas. Bagaimana jika ia setuju? Bagaimana kalau ia menolak? Apa dampaknya bagi hubungan keluarga mereka? Jika ia menerima, bisakah ia menjalani semuanya tanpa mengorbankan hubungannya dengan Mira? Selama beberapa hari berikutnya, Rika mencoba menghindari Dimas. Ia merasa bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tahu bahwa menerima permintaan itu berarti akan merusak banyak hal dalam hidupnya, terutama hubungannya dengan kakaknya, Mira. Namun, di sisi lain, Dimas terus mencoba meyakinkan Rika bahwa ini adalah jalan terbaik. Ia berjanji bahwa mereka akan menjaga semuanya dengan baik, dan hubungan keluarga mereka tidak akan rusak. Tapi, semakin banyak Dimas meyakinkan Rika, semakin berat rasa bersalah yang menghantui hatinya. Hari-hari setelah percakapan itu berlangsung dalam ketegangan. Rika berusaha keras untuk menghindari Dimas, namun Dimas tidak menyerah. Ia terus mencoba meyakinkan Rika, bahkan datang ke rumahnya beberapa kali untuk berbicara lebih lanjut. Meskipun Rika masih bingung dan tertekan, ia merasa semakin kesulitan untuk menghindar. Perasaan bersalah dan rasa cinta kepada kakaknya membuat Rika semakin terjepit dalam dilema ini. Suatu malam, ketika Rika sedang duduk di ruang tamu, Mira datang dari luar dan menyapa dengan hangat. Rika, apa kabar? Ada apa? Kok kamu kelihatan sangat serius? Rika menatap kakaknya dengan tatapan kosong, hatinya berkecamuk. Aku baik-baik saja, Kak, jawabnya dengan suara pelan. Mira mendekat dan duduk di sampingnya. Kamu kelihatan gak tenang, ada yang ingin kamu bicarakan? Rika terdiam sejenak, berpikir keras. Ia ingin menceritakan semuanya pada kakaknya, tetapi rasa takut dan bingung itu membuatnya semakin ragu. Ia tahu betapa besar cinta Dimas kepada Mira dan betapa hancurnya hati kakaknya jika mengetahui apa yang sedang terjadi. Mira menatapnya dengan lembut. Kamu gak perlu takut sama aku, Rika. Aku bisa ngerti kok. Kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, kita bisa bicarakan bersama. Akhirnya, perasaan Rika tak bisa lagi ditahan. Ia menghela napas dalam-dalam dan mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kak, Dimas meminta aku untuk menjadi ibu dari anak kami, kata Rika terbata-bata. Mira terlihat terkejut, namun ia tidak langsung bereaksi. Maksud kamu, Dimas meminta kamu untuk hamil dan punya anak dari dia? Tanyanya dengan suara pelan. Rika mengangguk pelan. Iya, Kak. Dia bilang kami sudah lama berusaha, tapi kami nggak berhasil. Dia merasa kalau aku bisa memberinya keturunan, kami bisa jadi keluarga yang lengkap. Mira terdiam, kebingungan menyelimuti wajahnya. Tapi, kenapa dia nggak bilang padaku langsung? Kenapa justru malah ke kamu? Rika merasa tertekan oleh pertanyaan itu. Aku nggak tahu,
Kak. Mungkin karena kita sudah sangat dekat, dia pikir aku bisa membantu. Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku sangat bingung. Mira menggenggam tangan Rika dengan lembut, matanya mulai berkaca-kaca. Rika, aku nggak tahu harus bilang apa. Ini berat banget, dan aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku cuma nggak ingin semuanya rusak, apalagi hubungan kita. Rika merasa sangat bersalah, merasa seolah-olah ia telah mengkhianati kakaknya. Aku nggak tahu kenapa Dimas berpikir seperti itu. Aku nggak bisa begitu saja menerima permintaannya, Kak. Aku cuma bingung. Aku nggak mau hubungan kita hancur. Mira menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Aku ngerti, Rika. Aku ngerti kamu bingung. Tapi kamu harus tegas dengan dirimu sendiri. Ini bukan keputusan yang mudah, dan aku nggak bisa memaksakan kamu untuk melakukan apa yang nggak kamu inginkan. Kalau kamu merasa nggak nyaman, kamu harus bilang sama Dimas. Namun, rasa bersalah terus menggerogoti hati Rika. Aku takut, Kak. Aku takut kalau aku menolak, semuanya akan berakhir buruk. Tapi kalau aku menerima, aku bisa menghancurkan segalanya. Mira menatap Rika dengan penuh empati. Jangan sampai kamu mengorbankan dirimu sendiri, Rika. Kita cuma punya satu hidup. Kamu harus memilih apa yang terbaik buat kamu, bukan buat orang lain. Kalau kamu merasa nggak bisa, ya udah, jangan dipaksain. Namun, meski Mira mengatakan itu, Rika merasa sangat tertekan. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah banyak hal dalam hidupnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Tak mudah baginya untuk memutuskan. Akhirnya, Rika pun meminta waktu lebih untuk berpikir. Ia memutuskan untuk merenung dan mencari solusi terbaik bagi dirinya, karena bagaimanapun juga, ia tidak ingin menyakiti siapapun, terutama kakaknya yang sudah ia cintai selama ini. Beberapa hari berlalu dengan rasa cemas yang semakin menggumpal di dalam dada Rika. Setiap kali ia mencoba untuk fokus pada pekerjaannya atau kegiatan sehari-hari, pikirannya selalu kembali pada Dimas dan perasaan bersalah yang menyertainya. Keputusan ini semakin hari semakin terasa berat. Ia tak tahu harus melangkah ke arah mana. Suatu malam, Dimas datang lagi ke rumahnya. Kali ini, ia tampak sangat serius dan penuh harapan. Rika, aku tahu kamu sedang bingung, dan aku sangat menghargai perasaanmu. Tapi aku benar-benar ingin membangun keluarga denganmu. Ini kesempatan terakhirku untuk memiliki keturunan, katanya dengan suara penuh tekad. Rika merasa dirinya semakin terjepit. Rasa kasihan kepada Dimas dan keinginannya untuk membuat suaminya bahagia membuatnya ragu untuk menolak. Namun, di sisi lain, hatinya tetap tak bisa menerima permintaan itu. Dia tahu bahwa menerima Dimas akan mengorbankan segalanya, termasuk hubungan yang telah dibangun dengan Mira, adik kandungnya sendiri. Dimas, aku butuh waktu lebih lama untuk berpikir, jawab Rika, mencoba menghindari keputusan terburu-buru. Dimas hanya mengangguk dengan wajah penuh harap. Aku mengerti, Rika. Tapi aku harap kamu bisa memahami betapa pentingnya ini bagi kami berdua. Setelah Dimas pergi, Rika duduk termenung, mencoba mencari jawaban dari segala kebingungannya. Setiap malam ia terjaga, memikirkan situasi yang semakin sulit. Hatinya tak henti bertanya apakah ini adalah keputusan yang benar atau justru jalan menuju kehancuran. Keesokan harinya, Rika memutuskan untuk berbicara lagi dengan Mira. Rika tahu bahwa kakaknya sangat mencintai Dimas, dan ia tidak ingin merusak kebahagiaan Mira. Namun, situasi ini sudah semakin mendesak,
dan Rika merasa harus memberikan penjelasan agar Mira bisa mengerti kondisinya. Mira datang ke rumah Rika dengan wajah cemas, sepertinya sudah bisa menebak ada sesuatu yang berat yang sedang dipikirkan adiknya. Setelah duduk bersama di ruang tamu, Rika akhirnya berkata, Kak, aku sudah memikirkan semuanya. Aku nggak bisa terima permintaan Dimas." Mira terkejut, matanya membelalak. "Apa maksud kamu, Rika? Kamu nggak bisa terus begini." "Kenapa?" Rika menghela napas panjang. "Aku takut kalau aku menerima, aku akan menghancurkan hubungan kita, Kak. Aku nggak ingin Dimas merasa aku mengkhianatinya, tapi aku juga nggak bisa melanjutkan ini. Aku hanya ingin hidup yang damai tanpa menyakiti siapapun." Mira menatap adiknya dengan tatapan penuh empati. "Aku ngerti kok, Rika. Aku ngerti kamu merasa bersalah dan terjepit di antara dua pilihan yang sulit. Tapi jangan sampai kamu merasa terpaksa dalam keputusan ini. Aku tahu Dimas juga akan mengerti jika kamu menjelaskan dengan jujur." Rika merasa sedikit lega setelah berbicara dengan Mira, meskipun hatinya tetap berat. Dia tahu, apapun yang diputuskan, itu akan merubah segalanya. Hari berikutnya, Rika memutuskan untuk menghadap Dimas dan mengatakan keputusan terakhirnya. Ia tidak ingin ada lagi penundaan dalam hal ini. Ia harus tegas dengan apa yang ia rasakan, meskipun itu akan membuat segalanya menjadi lebih sulit. Hari yang dinanti-nanti akhirnya datang. Rika merasa begitu berat ketika harus menghadapi Dimas dan memberi penjelasan terakhir. Hatinya dipenuhi keraguan, namun ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ditempuh. Ia ingin jujur kepada Dimas dan memberitahu perasaannya yang sebenarnya. Dimas datang ke rumah Rika sore itu, seperti biasa, dengan ekspresi penuh harapan. Ia membawa setangkai bunga sebagai simbol perhatian dan harapan, tetapi kali ini Rika merasa cemas menghadapinya. Mereka duduk di ruang tamu seperti biasa, namun suasana terasa sangat berbeda. "Rika, aku menunggu jawabanmu," kata Dimas, matanya menatap dalam dengan penuh harap. "Aku ingin kita berdua bisa membangun keluarga yang bahagia, seperti yang kita impikan." Rika menelan ludah, hatinya semakin berat. Ia menggenggam tangannya, mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya mengeluarkan kata-kata yang telah lama terpendam. "Dimas, aku sudah memikirkannya dengan matang," suara Rika bergetar. "Tapi aku tidak bisa menerima permintaanmu untuk menikah dengan Mira. Aku tidak bisa membuat keputusan itu, aku tak bisa mengorbankan hubungan yang telah kubangun dengan adikku." Dimas terdiam. Keheningan itu begitu menusuk, seakan setiap kata yang keluar dari mulut Rika menambah beban yang sulit diterima. "Apa maksudmu?" tanya Dimas, suaranya perlahan berubah menjadi sedikit putus asa. "Aku tidak mengerti, Rika. Aku benar-benar ingin bersama kamu. Tidak ada yang bisa menghalangi aku untuk meraih kebahagiaan denganmu." Rika menunduk, merasa sedih sekaligus menyesal. "Aku tahu kamu ingin kita berdua bahagia, tapi aku juga punya prinsip. Aku tidak bisa mengorbankan Mira hanya demi memenuhi harapan kita. Aku tidak ingin menghancurkan hubungan keluarga ini." Dimas menatapnya dengan tatapan kosong. Dia terdiam lama, seakan tidak tahu harus berkata apa lagi. Perasaannya tercabik-cabik, tetapi ia tahu dalam hati bahwa keputusan Rika sudah diambil. Keputusan itu menyakitkan, namun ia tahu ia tidak bisa memaksa. "Kamu benar," jawab Dimas akhirnya, suaranya terdengar lemah. "Aku mungkin terlalu egois dalam berharap. Aku tidak pernah memikirkan perasaanmu dan Mira. Aku terlalu fokus pada keinginanku sendiri." Rika bisa merasakan kesedihan Dimas,
Tetapi ia tahu ini adalah langkah yang benar untuk keduanya. Aku minta maaf, Dimas. Aku hanya bisa menjadi teman yang baik untukmu, tetapi aku tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Dimas mengangguk perlahan, dan meskipun hatinya terluka, ia tahu bahwa ia harus menerima kenyataan ini. Ia bangkit berdiri dengan berat hati. Aku akan pergi sekarang. Terima kasih sudah jujur, Rika. Setelah Dimas pergi, Rika merasa beban berat mulai menghilang sedikit demi sedikit. Meskipun hatinya juga penuh kesedihan, ia merasa lega bisa membuat keputusan yang benar menurutnya. Namun, meskipun itu adalah keputusan yang benar, Rika tidak bisa menahan rasa kosong yang muncul setelah pertemuan itu. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah keputusan itu. Setelah pertemuan terakhir dengan Dimas, Rika merasakan kekosongan yang dalam. Dunia seolah terhenti sejenak, dan ia hanya bisa menatap kosong ke arah jendela rumahnya. Hubungan yang telah berjalan selama bertahun-tahun itu berakhir dengan cara yang begitu pahit. Dimas, lelaki yang begitu ia cintai, akhirnya pergi untuk mencari kebahagiaannya sendiri, sementara ia harus menghadapi kenyataan bahwa keputusan sulit yang telah diambilnya mungkin akan menghancurkan banyak hal. Hari-hari setelah itu berlalu dengan lambat. Rika tidak bisa menghilangkan bayangan Dimas yang terus mengganggunya. Di satu sisi, ia merasa bangga telah membuat keputusan yang benar dan tetap setia pada prinsipnya. Tetapi di sisi lain, rasa kehilangan itu tetap ada. Bahkan saat melihat adiknya, Mira, yang kini sering datang berkunjung, Rika merasa tidak ada yang bisa mengisi kekosongan itu. Adiknya pun terlihat sangat cemas, seolah ingin mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi antara Rika dan Dimas. Suatu sore, ketika Mira datang ke rumah, Rika tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Mira, aku ingin kamu tahu, semuanya berakhir dengan Dimas. Aku memutuskan untuk tidak menikahinya, meskipun itu bukan hal yang mudah. Mira hanya terdiam mendengarnya, seakan terkejut dengan kenyataan itu. Rika, kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu harus membuat keputusan itu? Rika duduk di kursi, wajahnya terlipat dengan kesedihan. Karena aku tidak bisa mengorbankan hubungan keluarga kita, Mira. Aku tidak ingin membuat semuanya hancur hanya karena aku egois. Kamu dan aku adalah keluarga, dan aku tahu kita lebih penting daripada apapun. Mira terlihat terharu, namun sepertinya ada rasa lega di dalam dirinya. Aku selalu merasa bersalah, Rika, karena kamu harus menghadapi semua ini sendirian. Aku tidak tahu seberapa berat itu bagimu. Rika mengangguk pelan. Ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, Mira. Ini tentang apa yang terbaik bagi kita semua. Dimas adalah bagian dari hidupku, dan aku akan selalu menghargai kenangan bersama dia. Tapi aku juga tahu aku harus move on dan melanjutkan hidup. Hari demi hari, meskipun Rika merasa patah hati, ia mulai memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang, pilihan yang benar justru menuntut pengorbanan yang lebih besar, dan itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Rika mulai belajar untuk menyembuhkan luka hatinya, meskipun itu membutuhkan waktu yang lama. Suatu pagi, Rika menerima kabar dari Dimas. Ia mendapat kabar bahwa Dimas sudah menemukan perempuan lain yang lebih bisa memberikan apa yang ia inginkan, dan Dimas ingin memberitahunya bahwa ia akan segera menikahi wanita itu. Rika, suara Dimas di telepon terdengar pelan. Aku tahu kamu mungkin tidak ingin mendengarnya, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah memutuskan untuk menikah dengan seseorang yang aku rasa bisa bersamaku. Aku akan terus mengenangmu,
dan aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri." Rika hanya terdiam mendengar itu. Hatinya kembali terasa sesak, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Meskipun ia masih merasa kehilangan, ia merasa ada kedamaian yang datang. "Aku harap kamu bahagia, Dimas," jawab Rika dengan suara yang tegar. "Aku juga akan menemukan kebahagiaanku, entah bagaimana caranya." Setelah percakapan itu, Rika merasa beban yang ada di hatinya sedikit berkurang. Ia tahu bahwa hidupnya akan terus berlanjut, dan mungkin kebahagiaan yang ia cari akan datang dengan cara yang tak terduga. Baginya, ini adalah akhir dari satu bab, namun juga awal dari bab baru yang penuh harapan. Nah, sekian cerita kali ini, semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email, dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.